nih Manovers, Death Squad itu bukan band karbitan cuy. Mereka muncul dari tangan-tangan yang berpengalaman di skena musik keras Indonesia juga. Formasi awalnya nih ya. Ini awalnya nih tahun 2006. Tahu almarhum Ricky Siaan? Dia ada pull off kayak gitu, dan itu aku sangat suka, dan ternyata secara nggak sengaja banyak kepake juga di Seringai. Terus gitarisnya Seringai, almarhum brother kita itu, semoga almarhum damai di surga ya. Ricky Siaan ini, dia nih inisiatornya. Jadi dialah yang ngajak nih si Stevie Hitam ingin bikin band lebih ngeri, lebih cadas ya kan gitu loh. Nah dia ajak Boni Sidarta juga tuh, brother Boni ngebasin. Terus kemudian ada si Babal, itu vokalisnya Death Squad pertama loh. Si Babal, bukan Daniel dulunya. Nah habis itu drummernya Andrian Gorus ya kan, dari Siksa Kubur. Jadi bisa dibilang ini tuh Avenger-nya metal Indonesia men. Jadi awalnya tuh Death Squad sekali lagi itu cuma proyekan tribute doang, manggungin lagu-lagu Slayer, Pultura, sampai Anthrax. Tapi ternyata chemistry mereka tuh ngeri juga lama-lama ya kan. Jadi lama-lama bukan cuma bawain lagu orang doang mereka. Mereka mulailah bikin karya sendiri. Nah, di tahun 2009 masuklah tuh si Daniel gantiin Babal Alexander. Bikinlah Death Squad, ngerilis album debutnya Horror Vision. Ini dia, dan album ini dirilis pas konsernya Lamb of God di Jakarta. Dan Death Squad tuh langsung didaulat jadi opening act-nya men. Nah salah satu track yang paling ikonik di album ini adalah Pasukan Mati, yang akhirnya jadi nama fanbase mereka juga. Respect brother. Death Squad ini sendiri juga pernah ngelakuin tour ke luar negeri bareng sama band-band metal lain dari Indonesia, kayak Burger Kill ya kan, kayak Jasad juga, ada Noxa juga. Dan perjalanan mereka ini menjelajahi negara-negara Eropa yang mendapat sokongan penuh saat itu dari Super Music ID. Ini diberi title Super Invasion 2018. Nah, masing-masing band ini menempuh jalur sendiri nih. Death Squad yang perjalanannya kali ini diberi tajuk, title-nya kalau nggak salah Europe Odyssey tahun 2018 tuh, yang menyimbangi kemana tuh? Ke Austria, Jerman, Swiss, Prancis, sampai ke Belanda. Nah, soal influence, lu bisa denger deh pengaruh Necrophagist, ya kan? Nile, Cannibal Corpse, sampai The Black Dahlia Murder aja ada di musiknya Death Squad. Technical, brutal, ngeri, ngebut. Nah, inilah yang bikin mereka tuh berbeda, Manovers. Tapi jadi band metal nih emang nggak selalu soal main blasting drum cepet dan breakdownnya keras ya. Karena Death Squad juga ngalamin yang namanya drama personil. Yaitu Ricky cabut, diganti sama Prisa ya kan. Dulu Prisa nama bandnya Zala ya kan. Terus keluar lagi, masuk Coki Babal nih ya kan. Si Babal nih awalnya vokalis, diganti sama Daniel. Diganti lagi nih Agustinus Widi, basis ya kan. Welby out lagi, masuk si Shadu Rasjidi ya kan. Nah formasi sekarang kan Stevie, Karis, Roy, Shadu, sama si Agustinus kan. Nah formasi baru ini napas baru, tapi kualitasnya ya masih ngeri kalau menurut gue. Nah pas formasi ini mulai stabil, tiba-tiba jering nyeletuk nih di IG ya kan. Slipknot bukan band, tapi PT 11-12 kayak Death Squad ya. Dan netizen langsung panas ya kan. Daripada emosi, si Shadu basis justru bales santai. Kita jamming aja lah, main musik bareng. Nggak usah aneh-aneh. Nah,
Brother Jering nih punya gaya yang lebih anti kemapanan, lebih underground ya kan. Dan gue respect sama dua-duanya. Tapi bukan berarti semua band itu harus hidup dengan cara yang sama dong, bener nggak? Ya Death Squad mungkin terlihat lebih rapi karena mereka terorganisir, punya manajemen dan mikirin branding. Tapi nggak ada yang salah juga dari sebuah band yang dikelola seperti PT yang terorganisir. Nyatanya band-band besar kayak Dewa 19 ya dikelola sama Republik Cinta ya kan. Manajemen slang ya punya Slang Corps, Slang Corporation, bahkan punya rumah slang buat edukasi anak muda. Dan hasilnya mereka tetap ngerok, tetap cadas gitu loh, tapi juga sustain gitu, panjang secara karir. Jadi kalau emang niat bikin band jangka panjang ya why not gitu loh, kenapa enggak? Tapi kalau lu mau tetap jalan dengan cara underground pun ya sah-sah aja gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang dilakuin sama Stevie Item sebagai pion terakhir di Death Squad, ya dia harus melakukan itu dan dua-duanya bisa hidup, mau terorganisir ataupun underground. Yang penting lu jujur berkarya, solid dan konsisten. Itu kalau menurut gue pribadi ya gitu loh. Karena gini men, ketika ada keributan di medsos antara Jering sama Stevie, gue ngerasa dua-duanya nggak ada yang salah, hanya jalur jalannya aja gitu. Karena gue ngerasain gitu loh, ketika lu harus menjalani band lu yang mana ketika personil lu ini nggak terlalu membackup lu. Ini nih omongan jujur dari gue ya. Band itu harus ada leader dan juga harus ada yang berpitih men. Jujur aja gue sih, kalau salah satu personil lu itu nggak ada yang berpitih atau punya link-link yang war binasa gitu untuk menaikkan branding nama band lu, forget it. Karena gini loh, lu di band itu memang membutuhkan PT untuk berjalan. Kecuali nih ya, kalau semuanya pada kerja untuk menopang si band. Nah, itu lain tuh ceritanya tuh. Jadi udah ada komitmen dari awal gitu loh. Tapi kalau gue melihat Death Squad dari sisi si Stevie, dia emang mati-matian gimana caranya Death Squad ini nggak cuman hanya di level underground gitu loh. Tapi gimana caranya bisa jadi mainstream, ya kan? Gitu loh. Karena selama ini memang band seperti death metal ini masih dianggap ya mohon maaf gitu loh. Nah sementara si Stevie pingin menaikkan level genre death metal ini untuk jadi mainstream gitu loh. Gimana caranya lu bisa hidup dari genre death metal untuk bisa menghidupi keluarga lu, kehidupan lu. Itu sebenarnya tujuannya gitu loh. Dari proyekan tribute jadi band death metal papan atas. Dari panggung kecil tur Asia Eropa sampai jadi openernya Lamb of God. Ngeri nggak nih band? Dari gonta-ganti personil sampai nyampe ke katarsis ya kan? Death Squad nih adalah bukti kalau musik cadas, keras juga bisa dikelola secara profesional. Nggak tanpa harus kehilangan soul-nya. Tapi ya balik lagi, lu sendiri nih tim yang mana? Apa lu lebih suka band yang underground, spontan, raw, ya kan? Dan jujur, atau yang terorganisir, visioner, dan bisa sustain jangka panjang gitu loh. Tolong ya, brother-brother manuver, tolong ditulis di kolom komentar. Dan kalau lu pernah nonton Death Squad live, ceritain juga gimana pengalaman lu. Gue tunggu nih di bawah nih, like, share, dan jangan lupa manuvers, subscribe biar nggak ketinggalan konten metal lainnya. Salam ranca.